Serba Review, Serba Serbi Review. Halo guys, selamat malam, selamat datang lagi di channel Serba Review. Kayaknya udah 2 mingguan ya aku nggak bikin konten di channel ini. Maafin karena ada beberapa kegiatan ya, biarpun sehari-hari kerjaannya cuman bangun, tidur, makan, ulangi, tapi itu sebuah kegiatan yang sibuk gitu lah ya. Oke, langsung aja. Kali ini aku pengen ngebahas tentang salah satu platform buat belajar. Kalau kemarin itu kan Coursera. Nah, ini tuh bahas tentang in-learning. Jadi secara garis besar aplikasi in-learning ini yang ada di HP dan yang ada di situs web itu punya fungsionalitas atau kegunaan yang udah pasti sama lah ya. Soalnya mereka adalah satu kesatuan gitu. Paling yang membedakan adalah peletakan beberapa tombol dan fitur. Kalau di versi PC itu lebih lengkap lagi karena nggak sesimpel dari versi aplikasi Android-nya. Terus in-learning itu adalah bagian dari Massive Open Online Course atau MOOC, alias secara gampangnya tuh in-learning adalah platform belajar yang bisa diakses oleh banyak pengguna sekaligus sebagai murid secara bersamaan. Jadi intinya kayak ada 3.000, 4.000 orang yang akses course itu secara bersamaan itu nggak masalah karena mereka punya server atau mereka punya database-nya sendiri gitu di mungkin di perusahaan sana, di perusahaan utamanya. Jadi bisa diakses secara bersamaan tanpa downtime atau tanpa nge-lag gitulah. Kalau nge-lag itu tergantung koneksi dari si user, dari si orang yang belajar itu, bukan dari servernya gitu kan. Terus mengingat LinkedIn sendiri adalah platform yang disediakan oleh para developer sebagai penjembatan antara pencari kerja dan pencari karyawan atau orang yang hiring karyawan gitu. Jadi wajar aja lah kalau in-learning ini kerasa pas buat nambah atau ngasah skill kita. Oke? Langsung aja, sekarang aku bakal bahas untuk yang versi aplikasi Android. Ada 3 tombol yang masing-masing punya kegunaannya tersendiri. Yang pertama itu seperti udah tampil di halaman utama ini, itu adalah tombol home yang bakal ngasih tahu course apa yang baru tersedia. Ini nih, yang ada tulisannya new ini tuh course yang baru ditambahkan di LinkedIn, di in-learning ini. Terus di bawahnya itu ada course yang populer. Mana course yang populer? Nah, yang trending ini. Terus ada juga live office hours with expert. Ini macam inilah ya, macam webinar. Nah, kemarin itu aku pernah nyoba satu yang dari jam 9 sampai jam 10 malam tuh aku pertamanya ngira itu dia course, ternyata dia itu semacam webinar. Jadi kita bakal jadi peserta webinar gitu. Kelebihannya sih ada teksnya ya, cuman ya itu tadi karena itu live, jadi teksnya itu nggak tertranslasi, nggak diterjemahkan dengan benar kadang-kadang gitu. Kalau orang yang ngomong terlalu cepat ya terjemahannya kadang ngawur, tapi itu 80% berguna lah ya. Apalagi ini kan kita ngadirin atau kita nonton webinarnya itu dari pakar-pakar yang emang udah ahli di bidangnya, jadi berguna banget buat kalian yang sekarang pingin nambah skill atau pingin nambah wawasan gitu. Ini berguna banget. Fitur yang satu ini, live office hours with expert, ini berguna banget. Terus topik personal ini adalah dari historiku dulu. Aku pernah belajar tentang apa aja. Mereka ngasih rekomendasi nih. Oh, kira-kira karena kamu pernah belajar tentang SEO, tentang menulis artikel, jadi ini kami kasih rekomendasi course yang lain buat kamu. Intinya kayak bubble filter gitu lah ya kalau di YouTube, kayak rekomendasi video YouTube berdasarkan history atau kata kunci yang pernah kita ketikkan. Nah, ini di bawahnya juga sama. Karena kita tertarik di suatu bidang, makanya mereka ngasih itu. Ini trending yang tadi. Ini juga sama. Karena udah pernah nonton SEO Foundation, makanya mereka ngasih ini. Terus yang di bawahnya ini popular on LinkedIn Learning ini adalah course-course yang sekarang lagi banyak diminati oleh para pelajar dari seluruh dunia gitu. Jadi ada banyak banget. Nah, yang paling banyak diminati itu marketing, communication, freelancing tips, dan Microsoft Teams Essential Training. Wah, keren kan kayaknya. Terus trending in layanan teknologi informasi industri ini adalah karena aku nulis kan, kalau di profil LinkedIn kita itu kita nulis bidang apa sih yang kita sukain. Nah, itu aku nulisnya kan teknologi informasi, kayak basicnya itu latar belakangku anak TI gitu. Jadi otomatis ya dia ngasih rekomendasinya trending di subjek atau apa kata kunci yang aku ketikkan buat di profil LinkedIn gitu.
Terus most like on LinkedIn Learning ini adalah course-course yang dapat feedback positif paling banyak. Nah itu yang nomor 1 ada Find Your Passion, How Padma Lakshmi Found Hers. Jadi kayak self development lah ya, based on your LinkedIn profile skill. Nah ini kayak yang aku bilang tadi, ketika kita nulis kemampuan kita di profil LinkedIn, maka di InLearning ini mereka bakal ngasih rekomendasi course berdasarkan kemampuan yang kita tulis di profil LinkedIn. Jadi mereka ini berdua karena masih berada di cabang yang sama, mereka saling terhubung gitu lah ya kan. Jadi mereka ngasih tahu kira-kira ini loh yang bagus buatmu dipelajari ke depan supaya kamu bisa ngasah lebih jauh gitu kan. Terus related to course you shape ini ya itu kayak yang tadi story ini juga. Terus kalau learn within 30 minutes ini adalah course-course yang mungkin buat orang-orang sibuk yang nggak punya banyak waktu. Mereka juga si LinkedIn ini menyediakan course yang durasinya tuh di bawah 30 menit aja gitu. Nah kalau new release ini udah dibahas tadi, udah aku bahas di awal. New release ini adalah yang baru keluar di LinkedIn. Terus pada tombol kedua kita bisa kita bisa klik di sini namanya topik. Nah, topik ini sendiri LinkedIn membatasi topik utamanya itu ada 3. Pertama ada bisnis, kreatif, teknologi. Oke. Terus masing-masing dari mereka ini tuh punya subjudul yang banyak banget yang bisa kita pilih. Contohnya kayak bisnis. Mereka nggak cuma bahas tentang bisnis, tapi ada juga dari sisi teknologi, dari sisi psikologi, dari sisi aplikasi, software, penjualan dan sebagainya. Banyak banget. Nah, jadi kayak bisnis itu hanya topik utama, cabangnya banyak banget. Begitu pula dengan yang 2 di bawahnya, kreatif itu juga banyak banget. Nah, banyak banget tentang grafik desain, video, animasi dan ilustrasi, web design juga dia masuknya ke kreativitas gitu kan. Terus teknologi itu banyak juga, software development, data science, ya berguna banget lah ya buat kalian yang emang pengen menggeluti bidang-bidang ini. Ada 3 bidang utama, ada 3 topik utama yang bisa kalian pilih dan subjudulnya itu banyak banget. Kalau yang di versi web itu kita bisa ngasih filter lebih jauh. Jadi kayak bisnis ini bisa kita pilih apakah dia course, apakah dia learning path, atau dalam bahasa Indonesia learning path itu apa ya? Tapak pembelajaran. Intinya kalau learning path itu kayak kita ngambil tentang SEO. Jadi dia nggak cuma satu course tentang SEO, tapi ada banyak macam-macamnya yang mempelajari tentang copywriting, tentang content writing gitu kan. Itu dimasukkan ke dalam satu utama namanya SEO, tapi di bawahnya banyak lagi video-video atau course-course yang bisa kita pelajari. Nah, itu kayak gitulah gampangnya learning path ya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada My Learning. Nah, My Learning ini kalau download itu kan kita bukanya versi Android ya. Jadi dia bisa ditonton secara offline kalau udah kita download. Nah, di InLearning ini mereka menyediakan fitur download. Jadi kita bisa nonton biarpun nggak ada koneksi internet, kita bisa belajar gitu. Yang penting di awal kita udah download semua materinya. Ya, habis itu kita bisa belajar kapan ada waktu ya kita pelajari secara offline gitu bisa. Terus bentar, nge-lag ini. Harusnya di bawahnya itu ini dia. In progress. Nah, in progress ini yang aku simpen atau yang aku mulai pelajari tapi belum bener-bener aku pelajari. Jadi kayak nih. Contohnya. Ada 37 kan? Nah, dari ini learning path dari 20 jam materi yang tersedia, aku tuh baru belajar 2 jam. Jadi masih ada 18 jam lagi. Terus yang di bawahnya juga tuh sama sekali belum aku pelajarin, masih banyak banget. Dan ya enak aja gitu belajar di sini. Karena tersedia secara offline satu, terus ada translasinya, terus juga mereka nyediain sertifikat penyelesaian gitu kan. Terus di bawahnya ada save. Nah, save ini tadi kan kita udah belajar tuh dari course-course tertentu. Nah, di dalam course itu kan mereka membaginya menjadi beberapa part dan tiap part itu ada beberapa video lagi. Jadi kayak part 1 membahas tentang fundamental. Nah, fundamental itu ada beberapa video. Jadi save ini adalah beberapa video tadi kita
kita simpen salah satu sebagai note, sebagai mungkin di masa depan kita pengen ngulang lagi belajar itu, tapi kita kayak aku males tuh ngulang dari awal. Nah, kita save aja videonya. Nah, kayak fundamental SEO, bagaimana cara ngedit HTML lah, atau gimana caranya ngedit judul supaya itu tuh bisa dilirik sama search engine atau sama user biar datang lagi gitu kan. Nah, itu tentang video itu bisa kita save, jadi nggak melulu semua harus kita pelajari ulang, ya kita save aja yang benar-benar perlu gitu, yang menurut kita di masa depan nih bakal perlu lagi kita pelajarin lagi, itu kita save ulang. Jadi kurang lebih gitulah ya save. Terus learning history ini tuh course yang udah kita selesaikan. Nah, itu masuknya ke learning history. Jadi aku baru sejauh ini menyelesaikan 7 course. Itu udah 1 bulan. Karena ini aku bagi-bagi, kadang aku belajar di LinkedIn, kadang di Coursera, kadang di Udemy apa Udemy sih ngomongnya. Ya itulah, terus kadang di Alison, terus sama di Simply Learn. Jadi ada 5 platform yang aku gunakan untuk belajar, dan itu aku ganti-ganti sehari-hari, makanya penyelesaiannya juga lumayan lama. Maafin, ada motor. Penyelesaiannya juga lumayan lama, tapi aku puas banget dengan hasil yang aku dapat sejauh ini gitu. Jadi kalau kalian pengen nyari tambahan pengetahuan, boleh banget join di InLearning ini. Oke? Itu beberapa tombol yang bisa kita gunakan di InLearning versi Android. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Ini menurut versiku sendiri. Kalau kelebihannya di InLearning ini, yang pertama itu dia easy to use, karena tombolnya simple banget, cuman ada 3. Jadi navigasinya mudah dimengerti gitu lah ya, bahkan bagi pemula sekalipun. Terus tersedia banyak course dengan berbagai topik, kayak tadi aku bilang banyak banget yang bisa kalian pilih. Terus juga tersedia teks buat yang susah fokus jika hanya mendengarkan audio. Nah, ini penting banget. Karena kan aku sendiri kadang kayak suka mengawang-awang gitu, dengan ada bantuan teks itu aku jadi lebih fokus, nggak cuman dengerin audio kayak macam podcast terus akhirnya ketiduran. Nggak, aku nonton juga teksnya itu, jadi aku bisa lebih memahami, dan itu berguna banget gitu bagi orang-orang yang susah fokus. Terus dia dapat sertifikat yang shareable dan bisa di-download, artinya dia bisa di-share di profil LinkedIn kalian, dia bisa di-share di Facebook, dia bisa di-share di Twitter. Tujuannya apa ya? Kalau ada pencari kerja yang mungkin membutuhkan skill seperti yang kalian kuasai, mereka bisa langsung ngelihat itu dari profil-profil media sosial yang udah kalian sebarkan link sertifikat tadi gitu kan. Terus yang terakhir itu, InLearning ini bisa menaikkan kredibilitas akun LinkedIn kita. Artinya tiap kita menyelesaikan satu course di sini, maka ada beberapa orang yang bakal melirik profil kita, karena kita tuh dianggap udah, wah ini orang udah bisa menyelesaikan ini, berarti dianggap udah bisa gitu lah ya, udah paham tentang materi ini. Jadi kayak apa ya ngomongnya, insight-nya bisa lebih jauh gitu lah, bisa jangkauannya bisa lebih luas gitu. Terus kalau kekurangannya sendiri dari InLearning ini, nggak semua course itu tersedia secara gratis. Jadi hampir 80% course di sini itu berbayar dengan cara melakukan langganan per bulan atau tahunan. Jadi dia ada 2 opsi, per bulan atau per tahun, dibagi tiap bulan harganya berapa gitu kan kalau untuk per tahun. Terus yang kedua itu course tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sih, jadi setidaknya kalian harus mengerti bahasa Inggris tingkat basic atau tingkat pemula gitu, supaya bisa mengikuti pelajarannya dengan lebih lancar. Terus yang ketiga itu sertifikatnya nggak 100% memiliki akreditasi yang bagus. Jadi selama aku nyelesain 7 course tadi tuh, itu baru ada 3 sejauh ini yang punya validasi dari lembaga guna menunjukkan bahwa sertifikat itu bisa kita gunakan baik untuk mencari pekerjaan atau untuk urusan lain. Artinya gini, nggak semua course di InLearning ini, biasanya tiap course itu yang diakui oleh lembaga, itu dia punya 2 sertifikat yang bisa di-download. Satu sertifikat penyelesaian, satu sertifikat kalau kita udah bisa nyelesain ujian mereka kasih, udah bisa dapat di atas 80% nilai dari, mungkin kayak ada 30 soal, 80%-nya berapa tuh? 3 kali 8, 24 gitu kan. 24, ya. Yes, gitulah ya, nggak ngerti. Iya, 24 bener. 24 soal harus bener, nanti baru mereka, kemarin aku dapatnya dari Nasba. Nah, itu ada 2 sertifikat yang bisa di-download, satu dari InLearning-nya sendiri, satu dari Nasba. Nah, yang Nasba ini
yang akreditasinya bisa kita pakai buat nyari kerja. Tapi kalau yang dari LinkedIn itu mereka hanya ngasih tahu atau nyediain sertifikat bahwa kita tuh udah selesai belajar tentang course ini. Jadi bukan ngakui bahwa kita bisa materi ini, tapi kayak kita tuh udah selesai. Kalau kalian pengen nyari yang bisa ngakui potensi kalian atau ngakuin kalian udah menyelesaikan course itu, kalian pakainya Coursera aja karena di sana itu sertifikatnya bagus gitu, bisa di shareable juga. Terus ada ID kredensial, dan ID kredensialnya itu tidak punya kadaluarsa, tidak punya tanggal dan tahun kadaluarsa gitu. Jadi kalian ke Coursera aja kalau di e-learning ini buat sertifikat penyelesaian aja gitu kan. Terus yang terakhir, kekurangannya itu adalah pembayaran untuk langganan hanya tersedia pada kartu kredit dan PayPal saja. Jadi ya belum bisa kayak pakai OVO, Dana, GoPay dan sebagainya, belum bisa karena ini tuh course-nya bukan bukan untuk lokal gitu kan, ini buat internasional gitu. Oke lah ya, itu adalah pembahasan singkat tentang e-learning ini. Pendapat dari sepanjang video ini tuh sekali lagi adalah pendapat menurut pribadiku sendiri. Jadi kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Makasih udah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam.